Halo Sobat Ternak, selamat siang. Perkenalkan, saya Citra, dokter hewan yang bertugas di Kecamatan Negara. Kali ini, Sobat Ternak sekalian, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara kita untuk memberikan terapi cairan untuk kasus koksidiosis pada pedet. Koksidiosis itu merupakan penyakit diare berdarah yang sering kita jumpai pada pedet atau anak sapi. Nah, kejadiannya itu bisa sampai mencapai 70% sampai 90% bisa menyebabkan kematian nih Sobat Ternak. Untuk tanda klinis yang mungkin nanti bisa kita jumpai di kasus koksidiosis yang menyerang pedet, yang pertama, ekor pedet itu ke atas dan tubuh melengkung seolah-olah dia akan mengeluarkan kotoran, namun kotorannya tidak keluar. Yang kedua, ambing dari induk pedet itu terlihat membengkak. Itu artinya pedet tidak meminum susu karena perutnya sakit. Oke, selamat pagi Sobat Ternak. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Hendra yang akan membahas tentang bagaimana cara membuat cairan elektrolit yang bisa diberikan untuk pedet yang mengalami diare berdarah atau koksidiosis. Nah, Dok, apa-apa saja nih bahan yang kita siapkan? Kita siapkan di sini 2 buah botol, kemudian gula merah, garam, singa mentah atau bukan daun jadi, sorong, dan saringan. Jadi cara pembuatannya, yang pertama masukkan air, ya masukkan gula merah, garam, kemudian dihaluskan diaduk, kemudian masukkan daun beting segenggam, diremas hingga air itu seperti mengental. Kita masukkan ke dalam botol. Pemberian larutan pada anak sapi yang diestimasikan beratnya 30 kilo, berarti dia membutuhkan sebanyak 3 liter larutan. Dengan anjuran penggunaan 3 liter itu diberikan selama 24 jam. 800 ml di pagi hari, 800 ml di siang hari, 1400 di sore hari. Kenapa 1400 di sore hari? Karena waktu jeda pemberian minum di sore hari itu akan lebih panjang. Contoh, pemberian terakhir di sore hari jam 5 akan ketemu jam 7 besok pagi, nanti dia estimasinya sekitar 14 jam. Nah, kita lanjut ke takaran cara memasukkan botol ke dalam mulut pedet. Botol yang dianjurkan yaitu botol plastik yang ujungnya meruncing dan yang lebih tebal. Jadi masukkan larutan tersebut ke dalam botol yang akan dimasukkan ke mulut pedet. Dimasukkan kurang lebih 30-40 ml dengan tujuan jika terlalu banyak atau penuh, ditakutkan anak pedet itu akan tersedak. Jadi diharapkan atau dianjurkan dimasukkan ke dalam mulut pedet itu dalam 1 kali teguk. Setelah habis dalam 1 kali teguk, istirahatkan mungkin 10-15 detik, kemudian tuangkan lagi sejumlah yang sama sampai larutan yang di botol ini habis. Oke Sobat Ternak, begitu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hendra campuran-campuran apa saja yang bisa ditambahkan sebagai cairan larutan elektrolit untuk pedet. Jadi sekarang ayo kita aplikasikannya ke lapangan. Sekarang ini kebetulan ada anak sapi yang mengalami diare. Maka pertama ikat sapi dengan tali, mungkin harus berdua. Yang kedua, tekan hidungnya agak ditomakkan. Tali ini direkomendasikan harus ada di bawah seperti ini, dengan tujuan jika simpul ini berada di atas dia akan tercekik. Menelan tidak bisa dan penapas tidak bisa, dia harus ada di bawah ya, seperti ini. Jadi daerah leher, kerongkongan itu tidak terjepit.
Kemudian kepala diangkat. Masukkan lewat samping. Biarkan dia seperti mengusap. Ciri anak sapi yang setelah dicomor tidak tersedat itu tidak mengalami batuk. Berarti bisa dipastikan semua cairan itu masuk ke dalam usus. Mungkin saya ulang lagi sekali. Oke Sobat Ternak, begitu tadi langkah-langkah yang bisa Sobat Ternak aplikasikan jikalau nanti memiliki ternak yang mengalami koksidiosis. Pada intinya, kunci utama untuk membantu kasus koksidiosis yaitu mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Dan jangan lupa di kandang kita harus menerapkan terus sanitasi kandang dengan cara memberikan desinfektan di area kandang dan membatasi orang, barang, dan hewan lain yang tidak perlu untuk masuk ke kandang agar terhindar dari infeksi penyakit. Sampai jumpa.